Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sekaligus kita diperlengkapi oleh firman-Nya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 465 ayat 1. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini. Dan yang selalu menjadi harapan kami, berkat-berkat yang daripada Tuhan untuk menyertai kami ke depannya, melanjutkan aktivitas kami. Itulah yang pada saat ini Tuhan, kami mau diperlengkapi oleh firman Tuhan melalui ibadah kami. Kiranya tuntunlah kami untuk memahami, mengimani, dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang ditulis dalam Almanak kita HKBP, yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Sada Musa 33 ayat 10 sada. Songonon didok disi. Sejaloma pasu-pasuku Nabi Nuani tuho ai asido rohani debata diau. Jala sikop do sude diau. Jadi dung saya dielek-elek kontu ibana gabe di jaloma. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada suatu saat ada dua bersaudara dalam kegiatan sehari-hari, mereka hidup dalam pertanian. Sungguh luar biasa kekompakan mereka berdua. Kakak abang atau adik abang saling membantu dalam pertanian. Baik dalam alat-alat pertanian maupun pegawai, mereka saling memberi, saling mendukung, saling melengkapi. Tetapi kebersamaan mereka tidak lama oleh sesuatu hal yang kecil terjadi hingga mereka salah paham. Dan kesalahpahaman itu berkembang dan berkembang dan berkembang sehingga saling membenci, saling mendiamkan. Dan suatu saat, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, perseteruan mereka sedang berjalan dan melakukan pekerjaannya masing-masing dengan pemahaman siapa lu, siapa gue. Kerjakan kerjaanmu, ku kerjakan pekerjaanku. Itulah pada saat itu yang terjadi. Dan pada saat tertentu ada seorang datang ke rumah si abangan, mengetuk pintu
dan Siabangan ini membuka, melihat seorang laki-laki yang tampan, tinggi, membawa satu kotak alat-alat tukang. Ternyata dia tukang kayu. Dan pemuda ini atau laki-laki ini memohon kepada Siabangan, tolong aku berikan pekerjaan. Saya butuh pekerjaan. Lalu Siabangan ini mengatakan, bagus sekali, saya juga menunggu. Ada sesuatu yang kamu kerjakan, tolong lihat dulu ke samping sana. Sebenarnya itu adalah area pertanian daripada adikku. Tadinya sungai itu adalah rumput yang sangat indah. Tetapi sekarang sudah menjadi sungai kecil. Karena adikku ini membawa bulldozer ke sana, membuat sungai itu menjadi pembatas bagi antara dia dengan saya. Tetapi saya berpikir, biarlah dia melakukan seperti itu, tapi saya memikirkan yang terbaik menurut saya. Tolong buatkan buat saya pagar setinggi 8 kaki sehingga saya tidak melihat lagi sungai itu, dan juga saya tidak melihat lagi adik saya mengerjakan pekerjaannya. Bagus sekali, kata pemuda tersebut. Dan bapak ini atau Siabangan ini membantu tukang kayu ini mengumpulkan kayu-kayu dan memberikan alat-alat, menambahkan alat yang dipunyai oleh pemuda tadi. Tolong kerjakan dan saya akan pergi ke kota sepanjang hari ini. Kalau saya datang nanti dari kota, saya berharap pekerjaanmu sudah selesai. Datang si pemuda ini berkata, siap, saya akan kerjakan yang membuat Anda berbahagia nanti. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, seiring berjalannya waktu sepanjang hari, tukang kayu ini mengerjakannya. Dan setelah dia selesai mengerjakan, datanglah Siabangan ini dari kota. Melihat hasil pekerjaan tukang kayu tadi. Dengan heran, tukang kayu tadi bukan membangun pagar setinggi 8 kaki, tetapi justru dia membangun jembatan yang kecil. Dan pada saat Siabangan ini berdiri di sudut sisi jembatan ini yang disambungkan dengan sudut yang lain, dia sudah melihat adiknya berdiri di sana dan membuka tangannya lebar. Adiknya berkata di dalam hatinya, begitu baiknya abang saya. Ternyata abang saya ini memikirkan saya, memikirkan yang terbaik buat saya. Itulah pemahaman daripada adiknya. Sehingga adiknya datang dari pinggir sana, abangnya juga datang dari pinggir ini, bertemu di tengah jembatan, berpelukan sambil menangis dengan sukacita. Mereka berkata kepada tukang kayu, janganlah dulu pergi, masih ada banyak lagi yang kamu kerjakan. Si tukang kayu berkata, saya harus berangkat dari sini karena begitu banyak masih yang saya bangun dengan jembatan-jembatan yang lain. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, jembatan yang saya pahami menurut cerita ini adalah kasih Kristus. Tuhan yang mempertemukan abang adik yang lama sudah berseteru, apapun yang menjadi penyebab perseteruan mereka, tetapi yang pasti suatu saat mereka dipertemukan dengan jembatan yang dibangun oleh tukang kayu. Renungan pada pagi hari ini yang kita tahu bagaimana hubungan antara Esau dengan Yakub. Peristiwa sangat tidak bisa dilupakan oleh Esau dan juga Yakub pada saat Yakub menipu abangnya Esau. Ada 2 peristiwa penipuan yang dialami oleh Esau dari adiknya Yakub. Tentu ini membuat atau menimbulkan rasa benci daripada Esau dan juga bagi Yakub rasa takut. Setelah beberapa lama mereka harus terpisah
tetapi mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka dibaharui oleh Tuhan. Esau tidak berlama-lama merasa dendam. Yakub tidak berlama-lama merasa takut. Tetapi mereka dirubah oleh Tuhan. Esau dilahirkan kembali oleh pengampunan yang harus dia lakukan. Dan Yakub juga diberikan keberanian untuk memohon ampun kepada Esau. Sekalipun ada proses yang harus dia alami. Tapi intinya yang kita lihat saudaraku, mereka sama-sama mau dibangun oleh Tuhan. Rasa dendam tidak berlama-lama, tetapi dilahirkan rasa rindu kepada seorang adik. Rasa takut tidak dibangun berlama-lama, tetapi dilahirkan keberanian untuk bertemu dengan abangnya Esau. Ini bukan hal yang gampang, membutuhkan proses yang harus mereka lalui, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Kita juga mungkin pernah mengalami kepada siapapun, mungkin di tengah-tengah keluarga, dan mungkin kepada relasi atau teman-teman, mungkin pernah disakiti, mungkin pernah menyakiti, dan mungkin pernah menyimpan rasa sakit hati, dendam. Dan mungkin kita pada saat kita menyakiti seseorang ada menyimpan rasa takut. Tetapi pada saat kita mau diberikan Tuhan kasih yang daripadanya untuk mau dibangun lagi, dilahirkan kembali untuk mau mengampuni dan berani untuk datang memohon maaf, saya yakin dan percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Akan dipertemukan, akan didamaikan, dan boleh bersukacita pada akhirnya. Yesus juga pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Itulah yang terjadi antara Esau dan Yakub. Dan kita yakin Tuhanlah yang bekerja buat mereka. Dan Tuhan yang bekerja antara Yakub dengan Esau, dia juga yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Bila kita mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga hidup yang saling mengasihi selalu terbangun di dalam kehidupan kita. Bersaudara, berkeluarga, berteman, dalam pekerjaan dan dimanapun. Sehingga Tuhan bersukacita atas semuanya itu. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur atas berkat Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah yang boleh kami terima. Dan kiranya boleh kami saling memberi, saling berbagi, sehingga terciptalah damai sejahtera. Yang mungkin boleh kami alami sebagaimana yang dialami oleh Esau dan Yakub sebagai bersaudara yang pernah mengalami pahitnya oleh sesuatu peristiwa yang saling menipu. Tetapi saatnya Tuhan bekerja bagi Esau sehingga dia sebagai abang merasa rindu bagi adiknya Yakub, dan Yakub juga Tuhan bekerja sehingga dia berani memohon ampun kepada abangnya Esau. Dan saatnya mereka bertemu, berpelukan, bertangis-tangisan, berbagi kasih. Semuanya itu Tuhan, karena berkat kasih karunia Tuhan. Kiranya itu juga menjadi pengalaman bagi kami. Tuhanlah yang bekerja. Terkadang itu boleh menjadi pengalaman di tengah-tengah keluarga kami, persahabatan kami. Mungkin pernah kami menyakiti dan pernah disakiti. Tolong Tuhan, jangan biarkan lama-lama rasa dendam dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami membiarkan dalam hidup kami untuk membangun rasa sakit hati. Tetapi biarlah
keberanian untuk memohon ampun kepada setiap orang yang kami sakiti. Dan biarlah kami juga mampu untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Sehingga pesan yang daripada Tuhan, yaitu saling mengasihi, menjadi bagian daripada kehidupan kami. Berkati kami Bapa, berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Mereka yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, tolong Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Berkati obat-obat yang mereka pakai, juga para dokter medis yang merawat secara khusus hamba-Mu, pendeta kami, pendeta Situmpul yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, di ruang ICU. Tuhan, kami telah melihat kuasa-Mu yang bekerja melalui dokter, para medis, semua yang terlibat di sana. Untuk itu sempurnakan sukacita kami. Kau berikan pemulihan yang sempurna bagi Bapak Pendeta kami, sehingga saatnya di waktu yang tidak lama boleh kembali ke rumah dan bisa kami bersama-sama melanjutkan pelayanan kami di gereja-Mu HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menjamah memberkati semua proses pemulihan. Berkati keluarga yang senantiasa mengasihi, dan juga jemaat-Mu yang berdoa buat amang kami, amang pendeta. Engkau mendengarkannya dan memberikan yang terbaik buat amang pendeta kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Berikan yang terbaik buat kami. Biarlah kami selalu bersuka cita, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami dan ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa, menerima berkat-Mu, dan kiranya kami juga boleh menjadi berkat. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 792 ayat 1. Pasu kami, Tuhan, sai usehon damemi, sai apehon tangan di Tuhan, lehon Tuhan gogomi, di portidio. Tuna dangoli gade pangapuli pasu ami Tuhan sai usehon damemi sai apehon tangan di Tuhan lehon Tuhan gogomu. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Horas Madita Saluhutna.